Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Iso. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Ruang Iso, dalam muatan video kali ini saya mau menyoroti mengenai isu perihal calon gubernur yang digadangkan oleh Gibran Rakabuming Raka, anak sulung dari Bapak Presiden Joko Widodo, antara DKI atau Jawa Tengah. Namun secara spesifik, saya khusus menyoroti perihal kualitas Gibran di dalam pola kepemimpinannya sebagai seorang wali kota Surakarta itu. Nah, menurut hemat saya, dengan sebuah ibarat yang ingin mau saya sampaikan, bahwa Gibran itu sama seperti memelihara buaya di akuarium. Maksud saya bahwa posisi Gibran tidak bisa dalam lingkup yang kecil. Karena sosok Gibran berkemampuan dan juga layak untuk maju sebagai calon gubernur, baik itu DKI atau Jawa Tengah. Hemat saya berdasarkan pengalaman dan posisi selama ini di dalam jabatan sebagai seorang wali kota di Surakarta. Tingkat toleransi begitu luar biasa ya di tengah keberagaman. Dan juga Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, ia mampu merangkul dan juga mempersatukan, diterima oleh berbagai pihak. Rentannya tingkat kondisivitas, minimnya toleransi, dan juga perbedaan pandang agama menjadi alasan untuk pemisahan, mengkotak-kotakan diri sebagai sok pahlawan, sok pembela, dan juga sok pejuang. Merebutkan sesuatu yang sifatnya itu tidak esensial, menghambat kemajuan dan merusak kesejahteraan. Emosi, egoisme, tumpulkan kewarasan. Kesadaran untuk hidup bersama di bumi pertiwi ini begitu minim, begitu memprihatinkan sekali. Kalau ketika kita melihat komplitnya problematika semacam ini, kita sebenarnya butuh sosok pemimpin seperti Gibran dan juga Pak Ganjar Pranowo, ya, merangkul yang berbeda, memperhatikan yang terabaikan. Selama kita melihat pola atau sistem, ya, Bapak Presiden Joko Widodo mewujudkan keadilan di daerah-daerah terisolir, ia membangun jalan, ya, dan juga ia membuat tol, bandara, dan juga bendungan. Begitu banyak hal lainnya, bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami ekonomi lemah. Bagi saya, Gibran tidak bisa diragukan lagi, ya. Bukan soal terlalu dini, bukan juga sebagai orang muda, bukan juga sebagai anak presiden, bukan juga karena kepentingan takhta. Tetapi kita melihat contoh secara langsung dari kerja nyata ia memimpin Surakarta. Jangan hubungkan dengan soal anak presiden, soal masalah nepotisme, tapi soal siapa yang mau mengambil resiko untuk kepentingan rakyat, untuk menjadi hamba, mau melayani rakyat. Soal mengenai isu digadangkan menuju Cagup Jawa Tengah atau DKI. Kemarin Gibran sempat memberikan sebuah tanggapan bahwa Surakarta masih banyak PR atau tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Lanjutnya, bahwa ia tidak ngotot untuk pergi kemana. Artinya bahwa ia masih fokus untuk selesaikan pekerjaan di Surakarta. Tetapi dari indikasi yang bisa kita baca dan kita tarik bahwa dia siap di mana saja dibutuhkan. Ya, mengenai sosok seperti ini kita butuh. Kita melihat dari sosok Pak Ganjar Pranowo, the next Joko Widodo untuk calon presiden 2024 mendatang. Sangat sepakat karena dari sosoknya kurang lebih hampir sama dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Dicintai rakyat walaupun partai masih seperti bimbang atau ragu-ragu untuk mendeklarasikan
Ya, Ganjar dalam survei yang mengungguli semua sosok yang diungguli untuk menuju calon presiden mendatang. Ya, hal ini menunjukkan sikap dari rakyat menginginkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Ya, bukan bualan para pendukung. Mempertahankan kemajuan bangsa itu tidak mudah. Jangan asal berikan hak pilih kepada sosok yang mengumbar kata sok berhasil dan bekerja, tapi jejak kerjanya amburadul, tidak beres dan kacau balau. Ganjar layak ya untuk menjaga, Ganjar layak untuk melanjutkan pembangunan dan kemajuan Indonesia kita saat ini. Pada titik kesimpulan bahwa Gibran layak untuk menuju DKI atau Jawa Tengah sebagai cagup, sedangkan Ganjar Pranowo layak untuk menuju calon presiden 2024 mendatang. Satu barisan mendukung untuk Indonesia yang tercinta, ya. Negeri kita ini harus perlu kita jaga bersama. Saya tidak mau panjang lebar. Saya akan mengakhiri dalam bagian video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.